Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Putu Ida. Kali ini kita akan membahas mata kuliah pengamanan data dengan topiknya adalah kriptografi. Nah, sebelum kita lanjut tentang apa itu kriptografi, kita lihat dulu ada dua gambar di sini, kiri dan kanan. Yang kalian lihat adalah barisan kode gitu ya. Jadi barisan kode yang tidak bisa dimengerti. Yang kiri diambil dari citizenlab.ca, yang kanan diambil dari isitechjunkie.com. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, barisan kode atau barisan karakter ini sebenarnya memiliki arti, cuman secara tampak di sini kita tidak bisa mengetahui artinya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita akan lihat kilas balik kejadian apa saja yang sudah pernah terjadi. Nah, yang heboh itu adalah Wikileaks. Kenapa bisa heboh? Karena Wikileaks ini membocorkan rahasia-rahasia dari utamanya adalah Amerika, terutama lagi rahasia yang memang sangat-sangat dirahasiakan oleh pihak pemerintahan Amerika ya. Nah, kemudian sisanya ada gambar-gambar. Ini adalah desain interior dari kantor pusat Wikileaks. Kita bisa lihat ya, ini kantornya wah banget gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kenapa Wikileaks yang membocorkan rahasia kemudian punya kantor yang semegah ini ya, kira-kira begitu. Kemudian kasus penyadapan. Ini kasus penyadapan Artalita ya dengan Kemas yang melibatkan jasa Urip dengan dugaan suap itu 6 miliar lebih ya, angkanya lumayan ya. Oke, kemudian transkripnya adalah seperti ini. Ini adalah percakapan yang berlangsung di handphone. Nah, masalahnya adalah kenapa percakapan yang di handphone itu bisa dibuat transkripnya seperti ini. Nah, jadi kira-kira percakapan itu disadap begitu, kemudian hasil penyadapannya dibuatlah transkripnya seperti ini. Artinya apa? Artinya percakapan itu bisa didengarkan oleh siapa saja yang mampu menyadapnya. Dan bisa dibilang percakapan yang kita lakukan di handphone kita masing-masing itu bukanlah hal yang aman. Nah, kira-kira begitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah lanjutannya, silahkan kalian baca nanti. Nah, kita sampai pada kriptografi. Apa itu kriptografi? Oke, kita ke pengertian kriptografi dulu. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kripto dan graf. Kripto itu artinya rahasia, graf itu artinya tulisan. Secara gampang atau secara singkat kita bisa menyimpulkan kriptografi adalah tulisan yang rahasia. Nah, definisi lama itu kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan. Nah, ini ada menyandikan ya. Jadi mengubah karakter asal menjadi karakter yang sudah tidak dimengerti maknanya. Kira-kira itu. Oke, kemudian nah, ini adalah bagan komunikasi. Kira-kira komunikasi itu berlangsung seperti ini dengan media apapun ya. Jadi ada media handphone, ada media bisa lewat suara handphone, bisa lewat internet misalnya. Tapi bagan seperti ini. Nah, ini dimisalkan Bob itu meminta si Alice untuk mengirimkan uang sejumlah $100. Jadi yang awal adalah seperti ini, minta $100. Kemudian si Alice menyetujui, oke. Pesannya terkirim, $100-nya, oke. Nah, jadi ini hanya pesan ya. Jadi ini hanya pesan yang melewati media. Di sini
medianya bisa berupa internet, bisa berupa saluran telepon ya. Nah, apa yang terjadi ketika media ini atau saluran komunikasi ini tidak aman? Nah, ini yang disebut insecure channel. Nah, ketika pesan itu lewat, bisa saja ada si penyadap. Dan penyadap ini bisa membaca pesan itu, kemudian bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, manipulasi dan seterusnya ya. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah yang tadi, kriptografi. Apa itu kriptografi? Tadi kita sudah bahas. Nah, prosesnya gimana? Prosesnya seperti ini. Jadi, pesan yang awal itu adalah pesan yang disebut dengan plain text. Kemudian dienkripsi menggunakan kunci tertentu. Hasilnya adalah ciphertext. Nah, sampai di sini didekripsi dengan kunci yang tadi ya, menghasilkan pesan yang terakhir. Nah, pesan di awal itu haruslah sama dengan pesan di akhir, sehingga maksud dari si pengirim, ini pengirim ya, akan sama dengan maksud yang diterima oleh si penerima. Nah gitu ya. Jadi intinya seperti itu, ada pesan yang diolah kemudian dikembalikan menjadi pesan biasa dan maksudnya bisa dimengerti oleh si penerima. Nah, kita bahas satu-satu. Ada sender dan ini receiver ya. Nah, sender dan receiver. Ya, oke, sender dan receiver. Sender itu pengirim, receiver itu penerima. Nah, si mengirim bisa jadi seseorang, bisa jadi komputer, atau bisa jadi orang dengan komputer. Nah, bisa jadi seperti itu. Kemudian tentunya pengirim ingin pesannya dikirim secara aman gitu ya. Jadi, nah bagaimana caranya? Nah, kemudian ada yang namanya pesan. Yang dikirim adalah pesan. Pesan itu adalah bisa dibaca dengan mudah dan dimengerti maknanya. Nah, ini dikenal dengan sebutan plain text atau clear text. Bisa berupa apa pesannya? Bisa berupa teks, gambar, suara, video, dan gabungan dari semuanya. Nah, kemudian ada yang namanya ciphertext. Tadi kita sudah lihat ada ciphertext ya. Ciphertext itu adalah pesan yang disandikan sehingga maknanya sudah tidak bisa dimengerti secara mudah. Kira-kira begitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pesan yang kita kirim tidak bisa dibaca oleh orang yang bukan kita tuju. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nama lainnya adalah kriptogram. Dan syarat utama sebuah kriptografi itu adalah ciphertext itu harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula, atau seperti tadi plain text kemudian menjadi ciphertext, ini harus bisa dikembalikan menjadi plain text. Nah, seperti itu. Itu adalah syarat utama dari kriptografi. Kita lihat sebentar. Nah, ini ada proses enkripsi dan dekripsi. Nah, enkripsi adalah dari plain text ke ciphertext, itu namanya enkripsi. Kemudian dekripsi itu adalah dari ciphertext ke plain text, itu adalah dekripsi atau deciphering. Enkripsi bisa disebut dengan encryption atau enchiffering. Kemudian dekripsi biasa disebut dengan deciphering. Oke, lanjut. Nah, hasilnya gimana? Setelah kita melakukan enkripsi, itu hasil seperti ini. Plain text di awal, enkripsi, hasilnya itu adalah ciphertext. Nah, ciphertext inilah yang kita kirimkan ke penerima. Nah, kemudian di penerima itu kembali di decrypt, kemudian akan menghasilkan plain text. Ini ya yang disebut dengan plain text, itu harus bisa menjadi plain text kembali. Menggunakan kunci apa? Di sini pada bagian ini namanya menggunakan kunci public ya. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya mungkin bagaimana proses kunci. Ada kunci simetri, ada kunci public. Nah, kita akan bahas belakangan. Nah, kemudian
saat ini dunia sudah digital, jadi kita juga bisa melakukan dengan digital. Itu kita kenal dengan kriptografi modern nanti ya. Oke, kita lanjut dulu. Notasi matematisnya gimana? Nah, secara sederhana plaintext itu disimbolkan dengan P ya, ciphertext disimbolkan dengan C. Nah, kemudian proses enkripsi itu biasa disebut dengan begini. Enkripsi dari plaintext itu akan misalnya ciphertext. Biasa juga seperti ini. Enkripsi dari plaintext itu sama dengan ciphertext. Jadi ada K-nya di situ, nggak masalah. Jadi ada yang jelas ada enkripsi dari plaintext akan menghasilkan ciphertext. Begitu juga dengan dekripsi. Dekripsi dari ciphertext akan menghasilkan plaintext. Nah, syarat yang saya sebut tadi adalah seperti ini. Plaintext harus bisa kembali ke plaintext. Jadi kalau ada plaintext kemudian menjadi ciphertext, nah ini harus bisa kembali menjadi plaintext. Syaratnya adalah yang ini. Dekripsi dari enkripsi plaintext itu sama dengan plaintext. Itu syaratnya. Oke, lanjut dulu. Nah, aplikasi kriptografi atau enkripsi dekripsi itu secara garis besar ada dua, yaitu melewati saluran komunikasi atau yang biasa disebut dengan data encryption on motion. Kemudian ada juga yang disimpan di storage atau data encryption at rest. Nah, yang melewati data saluran komunikasi ini yang berlangsung sekarang ya. Jadi ya data yang lewat internet, data yang lewat percakapan yang lewat handphone kalau memang sudah dienkripsi. Nah, kemudian data yang disimpan itu misalnya data yang kita simpan di storage sendiri, hard disk sendiri, itu juga bisa dienkripsi. Oke. Nah, apa saja data yang bisa dienkripsi? Pertama adalah plaintext. Plaintext tentu ini sudah sangat kuno ya. Jadi sebelum Masehi, nah ini sudah terjadi. Enkripsi sebuah plaintext itu sudah terjadi dari masa sebelum Masehi. Nanti kita lihat di sejarah. Oke, kemudian yang berikutnya adalah gambar. Nah, yang pertama gambar seperti ini, yang kedua seperti ini. Nah, ini adalah sudah merubah data yang ada pada gambar itu. Ini sudah dimulai sejak kriptografi modern. Jadi gambar sudah bisa, kemudian juga database. Nah, database ini juga bisa. Yang dienkripsi hanya nama, tinggi, dan berat. Nah, itu yang kira-kira yang dienkripsi oleh dienkripsi database ini. Kemudian video. Nah, dari video ini menjadi bentuk video ini. Kita sudah tidak bisa melihat lagi video sama seperti gambar tadi, karena video ini sudah dienkripsi. Sehingga video yang awal itu sudah menjadi sebutan adalah cipher video ya. Jadi ada ciphertext. Nah, ini juga bagian dari ciphertext ya. Jadi cuman bentuknya adalah video, maka cipher video. Oke, kemudian dari hasil data-data yang bisa dienkripsi tadi sampai pada video bahkan. Nah, kriptografi mengalami pembaruan definisi. Nah, pembaruan definisi seperti apa? Di sini ada Snare ya. Jadi 1996 kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Jadi kalau disebutkan di situ adalah art and science to keep message secure. Nah, itu dari Snare. Nah, kemudian ada yang mendukung juga pembanding ya, ada Menes. Nah, di sini juga menyebutkan bahwa kriptografi adalah teknik-teknik yang mempelajari kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika. Nah, jadi teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integrasi data, dan autentikasi. Nah, untuk yang 3 ini kita sudah pernah pelajari, kita sudah pernah bahas di CIA ya.
Nah, CAI itu juga bagian dari atau fasilitas yang disediakan oleh kriptografi. Oke. Nah, kemudian kita bahas sampai pada algoritma. Algoritma kriptografi. Apa itu algoritma kriptografi? Nah, algoritma kriptografi adalah aturan untuk enciphering dan deciphering. Jadi bagaimana kita mengenkripsi dan mendekripsi, itu yang disebut dengan algoritma. Bahasa lain adalah fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian berikutnya notasi matematikanya bagaimana? Nah, ini sama seperti tadi. Enkripsi itu notasinya seperti ini. Kemudian dekripsi seperti ini. Syaratnya adalah dekripsi dari enkripsi plaintext itu sama dengan plaintext itu sendiri. Nah, contoh di bawahnya adalah ketika kita punya teks seperti ini, melewati enkripsi, kemudian didekripsi lagi, akan menghasilkan teks yang sama ya. Nah, harus sama. Kalau tidak sama, maka kriptografi itu bisa dibilang gagal. Oke, lanjut. Nah, sistem kriptografi. Kita sudah sampai pada sistem kriptografi. Sistem kriptografi ini terdiri dari, yang pertama adalah algoritma kriptografi. Ya, jelas, algoritma kriptografi ya. Jadi bagaimana algoritmanya yang digunakan, itu ada prosesnya gitu ya. Kemudian ada plaintext, ya jelas juga ada pesan yang akan di enkripsi dan di dekripsi. Ada pesan yang di enkripsi. Nah, kalau yang di dekripsi itu namanya ciphertext. Jadi setelah ada plaintext pasti ada ciphertext. Kalau pesan itu sudah di enkripsi maka akan menjadi ciphertext. Kemudian yang terakhir adalah, yang penting juga adalah kunci. Untuk enkripsi dan dekripsi ini memerlukan kunci. Nah, itu penting juga. Maka jadi dalam sebuah sistem kriptografi itu ada 4 ini yang wajib ada. Oke, kemudian kita sampai pada istilah. Nah, di sini ada istilah penyadap. Istilah penyadap itu punya nama lain ya, enemy, intruder, interceptor, bad guy, adversary, dan seterusnya. Jadi intinya ini adalah sebuah yang kira-kira bisa dibilang tidak baik. Nah, seorang Ron Rivers, ini seorang pakar kriptografi ya, menyebutkan bahwa cryptography is about communication in the presence of adversaries. Jadi kriptografi adalah sebuah komunikasi di mana ada adversaries atau intruder atau interceptor atau bad guy lah. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi di antara bad guy, atau kita berkomunikasi sehingga hanya orang yang kita ajak komunikasi yang mengerti maksudnya, bukan orang lain seperti adanya bad guy misalnya di sini. Nah, itu adalah pendapat dari seorang Ron Rivers ya, pakar kriptografi. Oke, kemudian istilah berikutnya adalah cryptanalysis. Nah, cryptanalysis ya. Kalau cryptanalysis itu pelakunya. Cryptanalysis adalah ilmu atau seni memecahkan ciphertext. Jadi yang bisa menguraikan ciphertext, yang bisa menjadikan ciphertext menjadi plaintext tanpa, nah ini yang penting, tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Nah, inilah pekerjaan seorang cryptanalyst. Jadi bagaimana memecahkan sebuah ciphertext itu tanpa mengetahui kuncinya. Nah, algoritma sendiri kriptografi itu dirancang oleh seorang kriptografer namanya. Nah, di sini disebutkan cryptanalyst adalah lawan dari kriptografi. Kenapa? Oke, nah ini adalah menjelaskan bagaimana kriptografi menjadi lawan.
kriptografi itu menjaga keamanan pesan ya. Nah ini. Sedangkan kriptanalis itu berusaha untuk memecahkan ciphertext. Nah itulah yang berlawanan. Jadi satu menjaga kerahasiaan, satu berusaha memecahkan yang rahasia itu. Maka kriptanalisis itulah lawan dari kriptografi seperti disebutkan tadi. Oke. Nah, masih lanjut di kriptografer dan kriptanalis. Inilah sama-sama pelaku kriptografi ya. Nah, sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plaintext. Bedanya adalah kriptografer itu atas legitimasi, sedangkan kriptanalis tanpa legitimasi. Bisa dikatakan kriptografer itu mendapatkan izin untuk memecahkan sebuah ciphertext. Sedangkan kriptanalis itu tidak mendapatkan izin untuk memecahkan sebuah ciphertext. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kita sampai pada sejarah. Kriptografi itu sejarahnya cukup panjang, 4000 tahun yang lalu, atau bisa dikatakan sekarang tahun 2000, 4000 tahun yang lalu berarti sekitar 2000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada pada zaman Mesir ya, dikenal dengan hieroglif ya. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah hieroglif. Saya tidak bisa baca. Saya tidak mengerti dengan hieroglif ya. Mungkin kalian bisa pelajari hieroglif seperti apa. Apakah artinya gambar ini, gini, ini. Saya tidak bisa baca. Tapi kira-kira di pesan hieroglif ini ada yang disebutkan tidak standar. Nah, itulah yang bisa disimpulkan bahwa kriptografi itu sudah berjalan pada tahun itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, berikutnya adalah 400 tahun sebelum Masehi. Nah, ini digunakan di Yunani dengan alat yang namanya ini skytel. Apa itu? Nah, bisa kita lihat di gambar di sebelah kanan. Ini teksnya berupa lembaran panjang begitu. Kemudian digulung dengan menggunakan ini skytelnya, dan hasilnya kita bisa lihat. Setelah digulung dengan kunci yang ini, yang benar kuncinya, itu kita bisa lihat kill king tomorrow midnight. Seperti itulah pesannya. Ketika digulung, kalau hanya sebuah pesan yang panjang gitu ya, saya nggak tahu urutannya seperti ini. Seperti ini urutannya KTM, ini Pak IOI, LMD dan seterusnya. Seperti itulah urutan yang kalau kita lihat dalam bentuk memanjang seperti itu. Tapi dengan alat ini digulung sedemikian sehingga kita bisa mendapatkan teks yang ini. Ini sudah berlangsung pada tahun 400 sebelum Masehi di Yunani. Oke, kemudian di Arab. Nah, ini juga sudah ada. Itu lewat sebuah manuskrip, serial manuskrip ya. Nah, si penulisnya adalah si Al-Kindi namanya. Ada 3 seri di situ. Pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita lihat lagi berikutnya di sini si David Kahn dalam bukunya The Code Breakers. Nah, itu mengulas sejarah lengkap kriptografi ya. Nah, kemudian kelompok orang yang menggunakan atau berkontribusi pada kriptografi itu ada militer, ada diplomatik, diarist, dan lovers. Nah, ada lovers di sini. Nah, kita bahas kok bisa ada lovers menggunakan kriptografi. Nah, lovers itu ada di India. Nah, di India kriptografi digunakan oleh lovers atau pencinta ini untuk berkomunikasi dengan orang yang dicintai tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, ini sudah ditulis dalam bukunya
Kama Sutra ya. Dan di sana ditulis adalah sebaiknya seorang wanita itu mempelajari dan memahami tulisan Cipher atau Ciphertext, sehingga di sana bisa disebutkan bahwa si pria itu mengirimkan pesan kepada si wanita dalam bentuk Ciphertext. Nah, kira-kira seperti itu. Maka bisa dibilang di situ kriptografi sudah berjalan juga. Oke, itu tentang lovers. Nah, kemudian di Inggris abad ke-17 ya, ini sudah Masehi. Nah, ada korban di situ, Queen Mary. Nah, Queen Mary itu dipancung setelah pesan rahasianya dari balik jendela, dari balik penjara. Nah, pesan itu dienkripsi, kemudian dikirimkan keluar gitu ya. Jadi si Queen Mary sendiri di penjara, dia menulis sebuah pesan yang dienkripsi, kemudian dikirim keluar penjara. Sayangnya pesan itu berhasil dipecahkan. Nah, berhasil dipecahkan oleh si Thomas Philippus ini. Nah, ketika pesan itu sudah berhasil dipecahkan, sehingga diketahuilah arti dari pesan itu, sehingga Queen Mary-nya akhirnya dipancung, kira-kira begitu. Oke. Nah, berikutnya adalah Perang Dunia Kedua, di mana di sini melibatkan Jerman dan sekutu. Jerman dari dalam pemerintahan Nazi ya, membuat yang namanya mesin Enigma. Mesin Enigma ini digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi sebuah pesan. Sayangnya sekutu sudah berhasil memecahkan dalam waktu yang cukup singkat ya. Dan ini juga menjadi sebuah faktor, atau dikatakan menjadi faktor memperpendek usia atau waktu Perang Dunia Kedua. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi karena pesannya sudah berhasil dipecahkan, sehingga apapun pesan yang dikirim itu diketahui oleh pihak sekutu, sehingga Jerman tidak bisa lagi mengirim pesan dan akhirnya mengalah juga. Oke. Nah, kita sampai pada kriptanalisis. Nah, di sini tadi kita sudah ada di depan itu adalah Al-Kindi ya. Kemudian kenapa bisa ada dalam kriptanalisis? Al-Kindi itu menemukan ini ya, frekuensi perulangan pada Al-Quran. Nah, teknik ini juga yang menjadi nanti pemecahan Ciphertext berdasarkan frekuensi pemunculan atau kemunculan karakter dalam sebuah pesan. Nah, sehingga nanti dalam teknik-teknik berikutnya kita sebut dengan teknik frekuensi kemunculan karakter. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nah, ini adalah pesannya. Sama seperti hieroglif, saya tidak bisa membaca, walaupun tidak dienkripsi juga saya tidak membaca karena saya tidak mempelajari ini huruf Arab ya kalau nggak salah. Kira-kira huruf Arab. Manuscript for the Deciphering Cryptographic. Ini halaman pertama buku Al-Kindi. Nah, ini adalah telegram. Ini salah satu yang membawa Amerika ke kancah Perang Dunia Pertama. Nah, kita bisa lihat telegram sebelah kiri ini masih terenkripsi. Kita bisa lihat di sini ya, kode-kode begini. Akhirnya dipecahkan menjadi kalimat-kalimat ini. Sehingga ini disebut dengan Zimmerman ya, telegram Zimmerman. Nah, inilah yang akhirnya membawa Amerika ke Perang Dunia Pertama. Oke. Nah, kita hampir sampai pada bagian akhir.
kita bahas klasifikasi, metode dan jenis, dan kunci. Yang pertama adalah klasifikasi. Kriptografi kita bisa klasifikasikan menjadi kriptografi klasik. Nah, kriptografi klasik ini tentu yang muncul duluan ya. Jadi yang terjadi duluan itu kriptografi klasik. Cirinya adalah enkripsinya adalah dari karakter ke karakter. Kita bisa lihat karakternya adalah berupa huruf, dia enkripsi menjadi huruf juga. Kuncinya kebanyakan menggunakan kunci simetri ya. Kemudian menggunakan teknologi analog. Apa artinya analog? Analog ini tidak menggunakan teknologi yang kekinian ya. Jadi analog misalnya dari huruf A gitu ke huruf N. Menggunakan rumus misalnya plaintext ditambah 14 itu sama dengan ciphertext. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Misalnya ada huruf A ditambah 14 huruf dari huruf A itu sama dengan ciphertextnya. Kira-kira seperti itu. Sesederhana itu. Nah, kemudian ada kriptografi modern. Nah, kriptografi modern ini sudah menggunakan bit data ya. Jadi data yang akan dienkripsi itu diubah menjadi bitnya. Jadi bukan lagi menjadi karakter seperti ini ya. Sudah menggunakan bit. Kemudian kuncinya juga sudah ada kunci simetri dan asimetri. Jadi tidak hanya kunci simetri. Kemudian sudah menggunakan teknologi digital karena data dalam bentuk bit itu biasanya dikerjakan oleh alat-alat digital. Oke, kemudian kita sampai pada metode atau jenis. Nah, kriptografi itu melibatkan dua jenis cipher. Nah, yang pertama adalah cipher substitusi. Substitusi adalah mensubstitusi karakter plaintext itu menjadi ciphertext. Misalnya seperti tadi, A diganti dengan N, maka B diganti dengan M. Kalau M diganti dengan B, kira-kira seperti itu, mengganti. Bagaimana prosesnya? Prosesnya tentu dengan fungsi-fungsi atau rumus-rumus matematika tadi seperti yang disebutkan di atas ya. Kemudian kuncinya juga menggunakan kunci simetri. Nah, untuk yang klasik itu pasti pakai kunci simetri, tapi kalau yang modern ya tentu ada kunci yang asimetri. Oke, kemudian yang kedua adalah cipher transposisi. Nah, transposisi ini mengubah posisi karakter ini seperti yang dalam gulungan tadi. Nah, jadi gulungan pesan itu, nah itulah yang cipher transposisi. Jadi kalau misalnya contoh misalnya contohnya seperti ini. Saya teks awal adalah seperti itu. Kemudian misalnya kalau ini diubah menjadi kemudian dari sini diubah lagi menjadi S E M A D A, kemudian E A K A N A S K N. Nah, inilah ciphertext transposisi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan bahas substitusi transposisi. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir adalah kunci. Nah, tadi kita sudah sebutkan kunci. Kunci ada dua, ada simetri dan asimetri.
Simetri artinya kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi adalah kunci yang sama. Nah, sedangkan asimetri itu kuncinya berbeda. Bagaimana membedakan? Itu dikenal dengan istilah kriptografi kunci publik. Kenapa kunci publik? Karena dalam kunci asimetri ada sepasang kunci, ya, jadi kunci publik dan kunci private. Nah, inilah sepasang kunci publik ini diketahui oleh siapapun, sedangkan kunci private ini diketahui oleh kita sendiri. Bagaimana tekniknya nanti kita akan bahas di kriptografi modern ya. Jadi kunci asimetri ini nanti banyak digunakan di kriptografi modern. Baik, kira-kira itu penjelasan tentang materi kriptografi awal ya. Nanti berikutnya kita akan bahas lebih mendalam lagi bagaimana kriptografi klasik, modern, dan seterusnya. Terima kasih dan selamat sore.